Oke, kita sampai pada pertemuan kedua, yaitu mengenai alas dan background. Nah, kekurangan hasil foto yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh orang-orang apa aja sih? Yang pertama adalah kekurangannya berdasarkan pencahayaan. Nah, ini biasanya seperti ini ya, kekurangannya terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian yang kedua, bayangannya terlihat kasar, seperti yang ada di bawah sambal pecel seperti ini. Berdasarkan objek yang difoto, biasanya produknya tidak dirapikan. Jadi ada bagian kemasan yang kurang rapi atau tidak disetrika seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu produknya tidak jelas kegunaannya. Nah, apalagi kalau misalnya kita memang baru di bidang tersebut atau baru mengetahui mengenai barang tertentu. Apa sih kegunaan dari produk tersebut? Kemudian berdasarkan hasil foto, produk menjadi lebih gemuk di bagian tertentu atau lebih besar atau istilahnya adalah distorsi. Nah, seperti ini gulungannya yang bagian lebih dekat ke fotografer lebih besar daripada yang bagian belakang. Kemudian kita seringkali menempatkan objek berada di tengah. Ada lagi kekurangannya yaitu warna biasanya tidak sesuai asli. Maksudnya apa yang kita lihat ketika di laptop, di komputer, atau di HP, biasanya warnanya tidak sesuai asli atau tidak mendekati asli. Akhirnya banyak komplain. Kemudian terlalu ramai atau terlalu penuh. Nah, seperti ini terlalu penuh ya. Dan ada lagi kekurangannya yaitu berdasarkan alas dan background. Nah, biasanya ini paling sering yang dilakukan yaitu di fotonya di lantai. Apalagi kalau foto makanan di lantai itu kurang etis ya. Kemudian pemilihan alas dan backgroundnya kurang pas. Nah, ini juga sering terjadi teman-teman UKM terutama. Ini misalnya alasnya di meja makan biasa, kemudian dengan background aqua seperti ini, itu kan kurang pas. Oleh karena itu, alas, background, maupun properti sebaiknya disiapkan dengan baik. Nah, ini adalah tips yang ketiga ya, setelah tips yang sebelumnya. Pertama adalah siapkan alas dan backgroundnya. Alas dan background ini bagian pundak untuk bersandar. Kalau nggak ada pundak, gimana rasanya? Ayo. Nah, nggak bisa nangis, nggak bisa ya yang lain lah gitu. Nah, ini adalah alas dan background. Contoh behind the scene dan hasil fotonya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini ada baju ya. Kemudian ada buku, ada kacamata dan lain sebagainya sebagai propertinya. Nah, behind the scene-nya bagaimana? Nah, ini di foto di alas putih yang besar. Kemudian ada majalah, bunga dan lain sebagainya sebagai pemanis propertinya. Behind the scene-nya. Nah, ini ada kain ya, kain jilbab. Kemudian ada sedikit gambar daun dan ada bunganya. Kita lihat behind the scene-nya. Nah, fotonya di teras rumah dengan alas karton ini ya. Alas karton seperti itu. Apa itu alas foto? Alas foto adalah suatu perlengkapan fotografi yang diperlukan untuk meletakkan objek pemotretan. Ada beberapa tipe dari alas. Alas yang tidak memantul, misalnya karpet, kertas buffalo, karpet bulu. Nah, itu adalah alas yang tidak memantul. Ini ada lagi misalnya, ini istilahnya apa? Anyaman ya, anyaman. Kemudian kain atau karung goni. Kemudian ada juga misalnya kita menggunakan bahannya wallpaper, tapi mungkin ada bahan-bahan tertentu yang memang tidak memantul ya. Alas foto mantul. Alas foto yang dapat memantulkan bayangan juga dapat digunakan agar tampilan semakin berkelas.
Contohnya seperti ini, alas bahannya dekosit, mungkin bisa cari di toko bahan bangunan. Kemudian kertas minyak, kemudian akrilik. Nah, ini bahannya bisa memantulkan objek yang kita foto. Nah, kemudian ada lagi, selain alas, kita butuhkan adalah background. Background adalah suatu perlengkapan fotografi yang diperlukan untuk menjadi latar belakang objek pemotretan. Contohnya adalah seperti ini ya, ada kain background mungkin yang sering kita jumpai di studio foto, dinding, atau gorden. Nah, apa itu kontrasnya? Alas foto dan background boleh senada dengan objek yang difoto, baik warna maupun terang atau gelapnya. Kontras objek yaitu ketika alas foto, background, dan objek memiliki perbedaan warna maupun terang dan gelapnya. Contohnya seperti ini. Bendanya memiliki warna seperti itu, ada merah, ada kuning, jajannya itu ya. Tapi alasnya putih. Nah, kemudian dengan alas yang putih juga sebenarnya, tapi dia terpisah ya, kelihatan terpisah seperti itu. Jadi ini adalah untuk memudahkan perbedaan objek dengan alas yang di bawahnya. Nah, seperti ini juga, ini ada bayi, kemudian dengan karpet bulu putih, kemudian dia ada di dalam keranjang dengan daun-daun hijau dan dengan rumput hijau yang sintetis. Nah, seperti ini juga kontras objeknya, alasnya kuning dengan objek putih dan pink. Nah, ini ada contoh-contoh lainnya ya. Nah, tapi kita bisa juga memotret ketika objek, alas maupun background-nya tidak kontras atau memiliki kemiripan, terutama kemiripan warna, kemiripan terang, dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah white on white, yaitu ketika alas foto, background, dan objek sama-sama putih atau terang. Itu bisa kita foto. Nah, ini contohnya seperti ini. Memotret tepung, alasnya putih, backgroundnya putih. Kemudian ini dengan jilbab yang terang ya, mungkin ini nggak putih ya, tapi terang dengan background yang terang juga. Ada lagi selain white on white, yaitu black on black, yaitu ketika alas foto, background, dan objek sama-sama hitam atau gelap. Contohnya seperti ini, dipisahkan dengan pencahayaan yang jatuh ke objeknya ya. Nah, contohnya juga seperti ini, jadi backgroundnya gelap, depannya sebenarnya juga gelap, tapi dipisahkan oleh cahaya yang jatuh. Bagaimana sih sebenarnya white on white atau wow dan black on black atau bob itu ya? Kuncinya adalah pada penataan arah pencahayaan. Jadi arah cahayanya jangan dari arah depan. Misal kita menggunakan HP dengan flash yang ada di depan, atau kita menggunakan SLR atau mirrorless dengan flash yang ada di kamera kita. Jadi pencahayaannya dari arah jam 9, 10, 11, 12, atau 1, 2, 3. Oke, demikian sedikit materi untuk yang kedua mengenai alas dan properti. Kita bikin home fun, buatlah foto dengan objek bebas menggunakan alas dan atau background putih, kuning, atau cerah. Dan yang kedua adalah dengan alas background hitam, coklat, atau gelap. Terima kasih.